akhirnya belajar mendalami loa, gara-gara aku kehilangan anak pertama aku. Ya, gara-gara aku ditakdirkan sebagai pejuang garis 2 yang pernah kehilangan anak. Assalamualaikum, hi, welcome to my channel Sharing with Cindits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Ya ampun, maafin banget ya, karena aku baru muncul lagi nih ya untuk berbagi cerita dan sharing ke teman-teman semuanya tentang perjalanan hidup aku tentunya ya, yang insya Allah ini akan menjadi pelajaran untuk diri aku dan juga buat teman-teman semuanya. By the way, anyway, busway, teman-teman apa kabar nih semuanya? Insya Allah kita setiap hari selalu penuh dengan kelimpahan, selalu penuh keberuntungan, keberkahan, kemakmuran, dan hal-hal baik yang selalu datang ke dalam hidup kita dengan mudah atas izin dan ridhonya Allah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, di video aku yang kali ini ya, aku udah mulai mau bahas nih tentang apa ya? Tentang loa ya, tentang hukum tarik menarik yang sebetulnya pasti teman-teman itu udah banyak lah ya dapetin ilmunya, dapetin cerita-ceritanya, karena sebelum aku tuh juga udah banyak banget yang sharing tentang bagaimana menyelaraskan loa, hukum tarik menarik dengan hukum alam semesta lainnya. Tapi karena ini adalah request dari teman-teman yang alhamdulillah suka kasih semangat aku di live TikTok aku ya, dimana aku tuh lebih sering ceritain perjalanan hidup aku tuh di sana gitu. Tapi karena pengen yang katanya, Kak ayo dong buat YouTube cerita-ceritanya, jadi kalau misalnya pengen didengerin ulang tuh masih bisa, karena kalau kita cuma live aja gitu di TikTok atau sosial media lainnya kan gak bisa didengerin ulang Kak gitu, kecuali di IG ya. Kalau di IG tuh bisa kan ya kita post live-nya kita itu jadi video kan ya. Cuman kan aku nggak intens di sana ya, karena alhamdulillah aku dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa itu di TikTok lebih dulu. Jadi ya sudah ya, insya Allah aku akan berbagi cerita pengalaman hidup aku, bagaimana aku tuh menyelaraskan ya, selarasin semua nih, berdoanya, berloanya, berikhtiar langitnya, dan juga berikhtiar bumi ya. Berikhtiar bumi itu maksudnya actionnya atau aksi nyatanya. Jadi nggak hanya fokus ngebahas tentang loa aja, tapi semua ya teman-teman, berdasarkan apa yang pernah aku pelajari. Alhamdulillahnya dulu aku tuh kecemplung ya, pertama kali memperdalam hukum tarik menarik atau loa tuh di 2016 ya. Jadi apa yang pernah aku pelajari, pengalaman hidupnya aku yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Mana tahu ada yang punya perjalanan hidup yang sama dan kita bisa saling menginspirasi, saling memotivasi, saling bisa membagikan energi baik, energi positif. Nah, itu nantinya yang akan aku share di video-video aku di sini ya. Nah, tadi kan aku ngomongin ya, pertama kali kecemplung buat belajar tentang loa, hukum tarik menarik, yang mana teman-teman sekarang tuh dapetin cerita dan info apapun ini sekarang udah banyak banget sumbernya. Tidak seperti aku zaman dulu di 2016, aku hanya baca buku ya, buku The Secret, yang pastinya biasanya awal-awal teman-teman belajar dan baca buku tentang hukum tarik menarik adalah dari The Secret series ya. Tapi sebelum aku baca buku The Secret teman-teman, aku tuh sebetulnya kecemplung ya ke satu training, dimana training ini tuh sebenarnya bukan fokus ke loanya dulu, tapi fokus tentang law of vibration atau hukum vibrasi. Jadi pada saat itu ya teman-teman, aku tuh ikut ini gara-gara kelas ini ya, kelas vibrasinya Mas Arif Rahutomo teman-teman. Masya Allah, beliau adalah guru yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun pada saat ikut kelasnya beliau di 2016 itu kecemplung gara-gara ikut bisnis kosmetik, diajar sama leader aku untuk ikut training. Katanya dikirain aku mah training buat fokusin meningkatkan penjualan bisnis, penjualan kosmetik yang aku jual setiap hari. Ternyata diajakin kecemplungnya di kelas vibrasinya Mas Arif Rahutomo atau Mas Arif RH. Kenapa
Kenapa bisa kecemplung di sana? Itu juga ada cerita awalnya ya. Buat teman-teman dan kakak-kakak yang sudah ikut kelas Amazing Doa Loanya aku selalu cerita ya ke teman-teman semuanya, ke kakak-kakak di kelas, perjalanan hidup aku pertama kali belajar loa tuh gara-gara apa. Nah, aku share lagi di video aku di sini. Jadi teman-teman ya, pada saat itu aku bisa kecemplung untuk nggak sengaja nih, dan bukan suatu kebetulan ya, memang sudah jalannya ketarik ke situ. Akhirnya belajar mendalami loa gara-gara aku kehilangan anak pertama aku. Ya, gara-gara aku ditakdirkan sebagai pejuang garis 2 yang pernah kehilangan anak dan akhirnya berafirmasi gitu ya, bahwa setelah kehilangan anak ini aku kan pengen punya anak lagi nih gitu, tapi aku bisa ngerasain hamil sambil gak kerja kantoran. Jadi pada saat itu aku berafirmasi aku tuh bisa resign dari kantor aku sebelumnya, dimana aku dulu adalah seorang banker. Jadi aku sekarang sudah jadi mantan banker ya teman-teman ya. Jadi aku dulu kerja di bank teman-teman. Nah disitulah setelah kejadian anak aku yang pertama meninggal teman-teman, di dalam kandungan di usia 8 bulan di kandungan. Nah itu adalah dark night of the soul atau titik terendah dalam hidup aku yang kedua setelah aku jadi anak broken home dulu. Nanti aku cerita masalah ini di video lain ya. Jadi ketika aku ada di fase kehidupan yang sangat luar biasa itu, ujian hidup yang sangat luar biasa itu, disitulah akhirnya Allah menarik aku untuk bisa punya afirmasi pengen buka suatu bisnis yang mana kalau aku udah resign tuh aku bisa kerja dari rumah aja. Ya ketemulah sama salah satu bisnis kosmetik ini, dimana pada saat itu leader aku tuh ngajakin ke kelas training namanya kelas vibrasi, dimana disitu juga dibahas tentang loa atau hukum tarik menarik. Jadi sebetulnya ketarik untuk belajar loa lebih dalam itu gara-gara punya dan sedang melewati ujian hidup yang sangat-sangat luar biasa, atau aku bilang itu sebagai dark night of the soul-nya aku ya, spiritual awakening-nya aku gitu ya pada saat itu. Nah gara-gara itu deh awal mulanya mendalami. Tapi sebetulnya ya teman-teman ya, aku tuh dari kecil udah praktekin loa, karena banyak sekali impian-impian aku di masa kecilnya aku yang aku afirmasiin pada saat aku jadi anak remaja yang masih sekolah SMP, SMA. Aku nggak tahu ternyata itu namanya loa, tapi aku udah visualisasiin, aku afirmasiin, bahkan aku udah tanpa sadar juga praktekin law of assumption. Itu semua terjadi menjadi realita di kehidupannya aku setelah aku apa teman-teman? Setelah aku dewasa. Jadi sebetulnya bukan kita itu belum praktekin loa, sudah kita praktekin tapi kita belum tahu dan belum sadar kalau itu namanya hukum tarik menarik atau loa. Dan aku juga yakin banget sih teman-teman di sini juga pastinya ya tanpa sadar tuh sebenarnya udah memaksimalkan kerja hukum tarik menarik ini, tapi belum kita sadari banget, belum kita kendalikan banget mau menarik hal apa nih. Apakah mau menarik hal yang kita inginkan atau yang sebaliknya. Nanti di next video aku akan cerita ya hal-hal apa yang dari aku kecil aku afirmasiin dan itu semua menjadi realita di kehidupannya aku, benar-benar menjadi nyata pada saat aku sudah beranjak dewasa. Cie, dewasa nggak tuh? Ya, so teman-teman di sini aku mau tanya dong ya buat teman-teman yang nonton video aku ini, kira-kira teman-teman tuh pada saat kapan pertama kali tuh ketarik untuk memperdalam ya tentang loa, hukum tarik menarik atau hukum alam semesta yang lain? Pasti ada yang punya cerita sama kayak aku karena mengalami ujian dalam hidup, makanya tiba-tiba ketarik belajar loa, atau sebetulnya lagi nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba aja ketarik untuk mau belajar loa. Nah itu kan macam-macam pengalaman hidupnya ya. Boleh dong sharing teman-teman ya, ada nggak sih yang ngalamin kayak aku ketika aku tuh ketarik untuk belajar mendalami tentang hukum alam semesta ini, terutama hukum tarik menarik atau loa atau hukum vibrasi atau hukum asumsi atau apapun itu, pada saat apa sih teman-teman gitu. Boleh dong sharing, mana tahu kita bisa saling bertukar cerita yang bisa memotivasi teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang baru menyelaraskan doa loa ikhtiar langit buminya untuk mewujudkan impian dan juga untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang sekarang Allah lagi kasih dalam hidupnya. Nah, kalau aku tadi gara-gara aku ditakdirkan sebagai pejuang garis 2 ya, yang pernah kehilangan anak pertama aku yang meninggal di usia 8 bulan di kandungan, sama
untuk mau punya anak lagi yang kedua tuh butuh waktu bertahun-tahun ya, sampai Allah ACC, sampai Allah ijabah, tentunya setelah memaksimalkan kekuatan doa, loa, ikhtiar langit, ikhtiar bumi ya. Nanti in the next video aku akan ceritain satu persatu perjalanan hidup aku ya. Tapi aku mau tanya tadi tuh teman-teman ya, ketika teman-teman pertama kali tertarik belajar hukum tarik menarik atau loa ya, itu pada saat ngalamin apa sih? Boleh dong teman-teman sharing di kolom komen ya. Jadi biar kita itu bisa saling belajar dari pengalaman hidup kita sebagai manusia yang berbeda-beda. Mungkin di luar sana udah banyak yang sharing tentang hukum tarik menarik itu apa, loa itu bagaimana. Nah, aku pengennya di video-video aku tuh sudah tidak membahas hal itu, tapi kita bisa sama-sama saling belajar dari pengalaman hidup kita masing-masing. Karena sebetulnya secara teori dan ilmu ya hukum tarik menarik penjelasannya ya itu lagi gitu ya, sama-sama aja gitu. Mau siapa yang bahas pasti ujung-ujungnya yang dibahas adalah sama gitu kan ya. Nah, yang bisa kita ambil, yang bisa bikin kita itu menemukan hal berbeda adalah dari pengalaman hidup masing-masing orang kita sebagai manusia. Jadi itu ya yang aku pengen tanya dulu ke teman-teman semuanya. Boleh teman-teman share di kolom komen ya. Pada saat mengalami hal apa teman-teman akhirnya ketarik untuk mendalami belajar hukum tarik menarik dan praktekin, menyelaraskan dengan berdoanya teman-teman, berikhtiar langit teman-teman, berikhtiar bumi teman-teman, plus udah berapa lama teman-teman itu berproses untuk menyelaraskan semuanya. Ya, aku tunggu semua jawabannya di kolom komentar, and see you in my next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.